Unit high pressure ini adalah unit pompa, unit yang membawa alat pemadam api ringan. Itu Juga bisa kalau mengisi, jadi hubungi kalau ke mau ngisi. channel Abisa 13 aja. Oke, kalau ada siap. penelitian. pemadam kebakaran itu melayani dengan gratis. Sampai rumah, ayo pulang, ayo pulang. Wih. Saya harus kru semua pulang dengan selamat semua, menolong masyarakat dengan penuh ikhlas tanggung jawab. Pas di TKP tiba-tiba helm nggak ada. Saya memiliki kesukaan itu adalah pemadam itu memiliki jiwa penolong, Pak. Jadi Kita sebagai penyelamat jangan sampai diselamatkan oleh sumber air itu dekat. Mobil ini juga bisa. bisa nyedot juga. Bisa nyedot. Kopling. Kopling kodok ya. Nih, yang pertama kita itu selain kemacetan lalu lintas di jalan, kita juga hambatan yang kedua itu adalah penyempitan. Jangan lupa nanti di subscribe lagi nih channel saya biar tambah seru lagi, kita ulas lagi tuh unit-unit yang paling banyak itu di Sudin Damkar Jakarta. Halo, assalamualaikum sahabat AB13. Hari ini saya mau mereview tentang unit high pressure yang berkapasitas 10.000 liter. Nah, sekarang saya mau challenge nih kepada teman-teman PJLP, seberapa pahamkah tentang unitnya di Sudin Damkar Jakarta Pusat ini. Nah, sekarang saya mau kenalin dulu nih anggota PJLP dari kru high pressure, yaitu dengan siapa, Pak? Nopri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Damkar Jakarta Pusat. Nama saya Nopri Saputra, kru high pressure. Masuk tanggal berapa, Mas? Masuk anggota PJLP Damkar Jakarta Pusat tahun 2018. Oke, nah sekarang sebelahnya dengan siapa, Pak? Nama Bapak? Nama saya Omar Mukhtar. Saya masuk tahun 2019 awal. Oke, jadi saya bersama Pak Nopri dan Pak Omar Mukhtar. Pak Nopri masuk tahun 2018 dan Pak Omar masuk tahun 2019 ya, Pak Omar ya. Nah, sekarang saya boleh lihat-lihat gak tentang high pressure, Pak? Boleh izin? Oke, ayo kita lihat dulu nih. Nah, ayo kita lihat nih, Pak. Bisa dibuka lokernya, Pak, isinya apa aja sih? Oke, saya nanya Pak Omar dulu nih. Pak Omar, saya mau nanya, ini unit high pressure ini unit apa dan fungsinya untuk apa? Kalau boleh tahu. Unit high pressure ini adalah unit pompa, unit yang membawa air sebanyak kapasitas 10.000 liter. Terus lebar unit ini sekitar 3,5 meter, panjangnya sekitar 13 meter. Ya, jadi ini kalau untuk di tempat-tempat kecil lumayan agak sempit. Kalau untuk di perkampungan kecil, kayak di pemukiman padat, makanya kita selalu berharap kepada warga untuk tidak selalu memarkirkan di mobilnya atau kendaraannya di jalan-jalan, supaya kita bisa masuk ke dalam TKP itu lebih cepat. Lebih cepat ya, Pak ya. Jadi nggak menghambat dalam proses ya, TKP. Karena memang hambatan pertama kita itu selain kemacetan lalu lintas di jalan, kita juga hambatan yang kedua itu adalah penyempitan. Seharusnya di jalan-jalan itu kan ada 3 meter, hampir 4 meter jalanan. 4 meter. Karena dipotong sama parkir mobil atau yang dagang yang terlalu mepet keluar, akhirnya jadi 3 meter. Nah, sedangkan mobil ini dengan lebar itu 3,5 meter gitu. Jadi itu hambatan yang pertama. Jadi banyakkan warga tahu-tahu kita telat, padahal di hambatan perjalanan itu yaitu akses jalan yang tidak memadai oleh unit sebesar ini ya, Pak ya. Ya, itulah kita harapkan nih para seluruh masyarakat khususnya di wilayah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta, ya, untuk mempunyai kesadaran siap. agar tidak memarkirkan mobilnya di bahu jalan yang jalannya hanya 4 meter gitu. Oke. Oke, makasih Pak Omar. Jadi kita mau lihat dulu nih apa sih isi dari
unit high pressure ini dan kita jelaskan oleh Bapak Nopri nih, bisa dijelaskan untuk isinya apa aja. Boleh, ayo kita ikutin nih kawan-kawan. Yang pertama ini ada semacam alat SCBA. SCBA nih kawan-kawan. SCBA ini fungsinya untuk kebakaran gedung Dalam gedung. yang memenuhi asap tebal. Kita memakai alat SCBA. Berarti ini buat pelindung Pelindung pernapasan ya Pak pernapasan Nopri buat ya. Diri kita. Di petugas pemadam kebakaran. Dan selanjutnya ada apa lagi Pak Nopri Ini di selanjutnya kabin ini samping? Ini tali ya, tambang ya? Tali tambang. Sama Tali tambang sama senter. oh senter buat Buat kebakaran kalau di kebakaran malam. Kita perlu alat senter. Oke. Terus sebelah sana apa lagi nih Pak Nopri ini belakang? Jadi ini kabin pertama dan ini kabin kedua. Coba dibuka dulu aja, ntar kita dipegang. Nah, cukup. Nah, oke, ini kabin belakang. Ada apa ya Pak Nopri? Kalau kabin belakang ada pipa cabang 2,5. Pipa buat cabang nyambungin 2,5. ke pipa buat nyambungin ke selang 1,5. Oh, siap. Dari 2,5 ke 1,5 ya. 1,5. Ada nozzle. Ada nozzle, mana nozzle ya Pak Nopri? Nozzle 1,5. Oh iya 1,5 nih. Ada nozzle 2,5. Oh, lengkap juga ya, di high pressure ini ada 1,5 dan 2,5. Fungsinya juga ini kalau 1,5 ini fungsinya buat supaya kita mengirit air. Pertama kalau 1,5. Kalau 1,5 buat ngirit kayak pemukiman padat penduduk, Ya. kita pakai 1,5. dan juga bisa ngurai juga ya, Ngurai. Nah, untuk juga bisa buat menghemat air. tidak Kalau sumber air jauh ya. tidak terlalu capek juga pakai 1,5. Kalau 2,5 ini, Selangnya ini segini ya Pak Nopri ya. kalau Iya. 2,5 ini kalau kita sewaktu-waktu kepepet atau buat kebakaran gedung bisa, kebakaran buat padat hunian bisa juga, tapi ini cukup menguras daya kita, menguras juga air. Oh jadi ini bebannya sangat berat dan juga menguras air, membutuhkan air banyak untuk Iya. memakai selang 2,5 gitu ya Pak Nopri. Ya, benar. Jadi fungsi nozzle ini untuk memancarkan dari selang ke titik api, jadi terarah, bisa diarahkan. Oke, selanjutnya apa lagi nih Pak Nopri di sini nih Pak Ini Nopri? ada selang 2,5 nih. Selang 2,5 ini ya lumayan besar juga ya Pak Nopri ya. Mau dilihat Oh udah cukup kayaknya dari panjangnya 2 meter nih. 20 meter. 22 meter Benar. panjangnya. Kalau di bawah juga sama. Bawahnya sama. Kita tutup dulu ya. Ya. Mas Pak Omar. Oh ternyata, wah ini Kalau lebih yang di bawah nih selang 1,5, panjang juga 22 meter. panjang, panjangnya. 22 meter. Ada nozzle. Ini nozzle apa nih Pak Nopri? Kayaknya kayak tembakan tuh. Nozzle gun ya Pak Nozzle Nopri gun ya? ya. Ini nozzle gun. Ya ini. Nah ini yang jet, nih. oh variabel. Ya. Oke. Ini ada sama juga pipa cabangnya. 2,5 ke 1,5. Oh ini yang Pipa 2,5 ke cabangnya. 1,5 nih. Ada juga ukuran Ini baru selang 1,5 ya Pak ya? nih. Oh Ya, kecil, ada kecil ya. Kecil Pak. Jadi bisa buat kita sendiri juga kuat ya Pak ya, Teng-teng. kalau daripada 2,5. Bisa sendiri, jinjit juga bisa, kita bawa 2 bisa. Oke Sama siap. dijinjit, kedua taruh pundak, cukup lumayan Oke. enteng kalau bilang saya. Kita ke kabin belakang ya Pak Nopri ya. Ayo kita ikutin guys. Nah, ini kabin belakang ada APAR, Oh apar. alat pemadam api ringan. Itu kalau orang mau ngisi di mana itu Pak Nopri kira-kira? Kalau diisi, Di kita juga bisa ya? kita juga bisa kalau Oh, mengisi. jadi Hubungi kalau ke mau ngisi. channel Abisa 13 aja Oke kalau ada siap, pengisian siap. APAR. Iya. Oke ada apa lagi Pak Nopri? Ini apa nih? Ini Weber Rescue. Weber Rescue namanya. Oh siap. Ini buat kayak semacam
di Ngebelah ya? Ngebelah Rolling door. rolling door, terus yang Oh, pintu. buat pintu kalau besi rumah penduduk yang kayak rumah orang kaya tuh. Oh, Kayak tralis. gitu, ya, kayak dikurung. Kayak Buat- kita bisa pakai ginian nih. Masuk ke dalam ya Pak Nom, Dalam, ya, ya. jadi nggak terhambat. Tidak terhambat. Oke, Ini Ki. yang kedua nih Apa ada itu? buat kalau misalkan selang bocor House kita bandek, pakai, house ya, bandek, house bener. bandek, house Oh. bandek. Juga ada ini buat ngurai kita. Oh, belincong. Belincong, Ada buat ngurai. belincong kita. Buat ngurai TKP kebakaran ya. Iya. Oke, kita tutup. Kemana lagi nih Pak Nopri nih? Ini ada kabin belakang nih, samping. Samping. Oh, ada Pak Omar nih. Kira-kira Pak Omar bisa jelasin lagi yang bagian samping ini? Apa sama aja? Apa ada yang beda? Jadi kalau untuk kabin ini sih kayak isinya sih sama aja. Isi selang 2,5 dan peralatannya nozzle kombinasi semua ada sama Sama di kayak kabin yang sebelah gitu ya. Atas bawah ini sama semua Oke. isinya. Cuma nanti yang beda ada di kabin depan ini kita Oh. punya beberapa Peralatan. peralatan kombinasi Oke. seperti kopling. Ayo nanti kita jelasin di sana aja Pak. Nah, kita tutup ini lagi ya. Ya, ini kita lewatin aja Pak. Oke, lewatin. Ayo kita ikutin Bapak Omar dari sini nih. Ya. Nah, di sini baru kita mempunyai beberapa kopling. Beberapa kopling yang memang dibutuhkan pada saat di TKP kebakaran. Contoh, misalkan ada di kebakaran gedung, Betul. di mana kebakaran gedung ada memiliki siamis. Nah, pada saat di siamis itu ternyata enggak semua kopling yang bisa sama yang dimiliki oleh pemadam. Mobil Tapi di pemadam. mobil high pressure ini kita mempunyai beberapa kopling untuk mengatasi kendala tersebut. Contoh ini Contoh. adalah kopling kopling kodok ya, Bukan, kalau itu misalnya namanya ini. kopling Machino. Machino. Ke Vanderhead. Oke. Terus biasanya juga, di hidran itu atau itu pakai Machino ya Pak ya? ya biasanya sih yang hampir rata-rata di semua gedung Dan yang ada hidran di Jakarta adalah menggunakan ini kopling Machino. kopling Machino ini. Jadi makanya kita siapin untuk mengatasi kendala tersebut supaya kita bisa bekerja dengan maksimal. Ya, Kita jadi pasang di dua alat ini. kata Pak Omar di gedung itu banyak memakai kopling Machino dan kita sebagai mobil pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran kita memakai kopling Vanderhead. Jadi kadang suka tidak nyambung ya Pak Ya, Omar ya. Nah, betul. makanya di unit ini mempunyai kopling variabel seperti ini untuk menyatukan dari hidran gedung ke petugas pemadam ya Pak ya. Ya, Jadi terus. bisa sinkron gitu. Ada lagi Pak Omar? Ada di sini kita punya kopling pemancar. Mancar, Nah, mancar Jadi, variabel ya. Variabel ini pemancar juga. Jadi untuk di nozzle ada beberapa nozzle yang menggunakan ini. Hmm. Cuman ini sih sebenarnya nggak kepake sama kita karena kita udah ada pemancar yang variabel kayak gini. Oh gitu Pak. Cuman pada saat kemungkinan kayak di TKP ada kendala, inilah sebagai penggantinya. Oh siap siap siap. Jadi kita udah punya cadangannya. Berarti Terus kita- banyak ah. juga ya kelengkapan di kabin yang ini Pak ya. Benar Pak. Dari Ini salah kopling-kopling satu dan pada saat kita lagi ada, nah, apa lagi tuh Pak? nah ini adalah Ini aneh kopling. juga nih pemirsa nih. Nah, ini adalah kopling yang dirangkai nih Pak ya. Dirangkai untuk Yang dirangkai untuk penjagaan pada saat waktu masyarakat ingin sholat nggak ada wudhu, air. buat wudhu. Nah, ini kita gunakan untuk wudhu. wah Ya kan, mantap untuk luar masyarakat, biasa. kebutuhan sholat masyarakat lah intinya. Luar biasa luar biasa. Karena kebetulan kita punya air adalah air bersih. gitu. Gitu. Kapasitas kita ada 10.000 dan itu bersih, bisa diminum. Bisa Kalau nggak enak diminum. mah. Bisa aja Pak Omar ini. Nah, terus kita punya Apa tuh kunci Pak Omar? kupling. Kopling. Kopling. Kupling, ya. Kunci kupling ini Betul, tuh betul. untuk hidran, pembukaan air hidran. Buat hidran juga ya.
Kameramannya ketawa terus kenapa? Ah, Bener. Lanjut. kita ini ada dua, kita punya dua Punya dua juga cadangan. ya. Nah itu apa tuh Pak? Terus ini adalah kunci untuk buka Nyedot ya Pak ya? ya, buka kupling. Mana yang ini ya? Oh seperti itu nih Pak. Nah Tarik. betul. Contoh kayak gitu Pak. Oh jadi buka buat yang 4 in ya Pak ini Pak ya? Ya. Untuk 4 in. Jadi buat nyedot itu pakai valve 4 in. Oke udah semua nih Pak Omar ya di sini ya Pak ya. Ya. Oke kita tutup lagi. Nah sekarang saya Ya. mau nanya lagi nih Pak Omar, Nopri langsung aja. kira-kira Sama yang Nopri aja bisa untuk menjelaskan ini. Saya mau nanya aja sih, nggak mau jelasin secara detail karena kan secara detail pasti ada fungsi-fungsi tersendiri yang mendalami tentang mesin ini. Kita mau nanya aja tentang kayak seperti ini gunanya buat apa sih Pak? Nih kayak ada 3 ini gunanya buat Nah, ini tuh untuk pengeluaran. mengeluar air dari, Pengeluaran air dari pompa. isi ini pompa. ke saluran selang TKP gitu ya Pak ya? Jadi melalui dari selang hidran, dari selang Mm-mm. langsung ke TKP. Oh Gitu kan. Dan yang ini adalah ini untuk katup pembuka. oh kartu pembukanya. Jadi sebelum membuka narik katup ini, yang kita buka adalah pertama ini katup ini dulu. Ini untuk apa nih Pak? Nah ini untuk katup di mana membuka Mesin pompa ya. supaya langsung bisa teralir keluar dari sini. Oh gitu. Jadi ini kita buka dulu, baru Kita buka, udah terpasang semua di sini. Heeh. Kita buka ini, lalu kita tarik ini, dan ini langsung keluar air pada saat Oh kita tarik gitu. ini satu. Jadi istilahnya ini katup keluar ya Pak ya. Hmm. Nah kalau ini untuk apa nih Pak? Kayak Nah. bulat-bulat seperti ini. Kalau ini adalah gas nih ya, untuk meningkatkan tekanan. Oh meningkatkan tekanan. Meningkatkan tekanan pada saat bekerja dimulai di TKP itu. Jadi Siap, semakin siap. kita putar ini, semakin besar pengeluaran air yang dikeluarkan. Oke. Pak kalau saya mau nanya lagi, ini air diisi masuknya lewat mana ya Pak? Nah, ada dari sini nih Pak, Oh dari sini. dari sini. Oh. Ini jika di TKP itu kita biasanya menggunakan sistem kombinasi ya. Kombinasi. Nah, sistem kombinasi dan buat melalui- nyuplai air buat gitu. nyuplai air melalui dari sini. Oke, jadi masuknya dari sini nih, Nah. terus masuk ke air, terus dibuang keluar dari sini. Hmm. Oh, nah kalau ini Pak untuk Nah, apa kalau yang nih? besar ini biasanya kalau kita kan waktu kemarin kan Bang Abi mereview high press unit quick response. Quick respon, Quick response itu adalah buat- unit pompa. nyedot. Ya, unit pompa di mana dia mencari sumber air. Oh, Nah, pada saat di TKP sumber air itu dekat, mobil ini juga bisa oh bisa nyedot bisa juga. nyedot, Jadi multifungsi. multifungsi. Nyedot Jadi bisa, keluar bisa. dengan catatan kita berada di dekat sumber air. Oh, Di TKP dan gitu. berada di dekat sumber air. Untuk Ini- selangnya Pak? Untuk Kalau- selang ini menggunakan 4,5 in. ada Pak selangnya Pak? Ada di atas ini Oh, yang di kita atas. sebut itu namanya selang anaconda. Oh, Anaconda. Nah, Nanti kalau kita kita bisa lihat aja di atas. Jadi ini sebenarnya sumber air yang kita miliki sumber air itu bukan cuma hanya di quick response, kita juga punya. Oh, gitu. Kita punya dengan catatan sumber airnya dekat di TKP. Oh, siap, siap. Jadi enak juga nih kalau kita datang pertama terus deket kali bisa sedot sekaligus Ya. memadamkan ya Pak ya. Nah, jadi kita langsung bisa sedot dan langsung bekerja. Jadi nggak nunggu lagi suplai dari teman quick response. Oh, Karena siap, quick response siap. itu pasti mencari air agak sedikit jauh atau dia bekerja dengan nyuplai yang lain lagi dulu gitu kan. Oh, Nah, estafet. ya, estafet. Karena kita juga kalau seandainya kita bisa bekerja lebih awal, kenapa enggak? Kita Wah. lakukan untuk lebih awal. Luar biasa. Jadi mau menyingkat waktu dan juga meminimalisir kerugian saat sudah Ya. datang ke TKP, tidak nunggu-nunggu lagi ya Pak ya. Karena kan masyarakat itu yang mereka tahu itu kita bekerja harus lebih cepat. Mereka nggak tahu gimana kendalanya kita di jalan, kendalanya kita mencari sumber air. Oh, Mereka siap. nggak paham karena mereka itu sedang dalam keadaan panik dan mereka Oh. tidak mau
rumahnya terbakar atau kerugiannya semakin membesar gitu. Siap. Itu yang mereka tidak mau. Makanya ada beberapa masyarakat itu yang nggak paham dan mereka selalu neken kita supaya bekerja lebih cepat. Oh, oke. Itu memang satu hal yang wajar, Pak. Siap. Satu hal yang wajar pada saat ada warga dalam keadaan panik. Oke. Itu satu manusiawi lah. Cuman kita juga bekerja harus sesuai dengan SOP, prosedur. Betul. Kita nggak bekerja asal bekerja aja. Karena kita juga harus menjaga keselamatan diri kita. Betul. Kita sebagai penyelamat jangan sampai diselamatkan oleh Luar masyarakat. biasa tuh pemirsa. Benar, Pak, ya? Betul. Karena kita ini adalah penyelamat. Penyelamat. Jadi penyelamat dan mengamankan, dan masyarakatlah yang membantu kita untuk mengamankan ini, Pak. Baik. Pada saat kita bekerja. Nah, teman-teman kita kadang-kadang takut nih, Pak, sama beberapa masyarakat yang memiliki emosi yang tinggi. Oh, gitu. Gitu kan. Ada satu orang kompor yang ngomporin, nah, akhirnya jadi semuanya ikut panas gitu. Akhirnya ada beberapa teman yang mungkin kena pukul, kalau kena gentak udah biasa. Betul. Oh, nanya Pak Omar, kira-kira pernah nggak sih pengalaman yang Pak Omar rasakan saat di TKP, entah itu membahayakan nyawa diri sendiri gitu kira-kira? Banyak ya pengalaman itu, kayak itu mungkin hampir di setiap kejadian, di setiap TKP. Setiap TKP gitu kan, di setiap TKP. Terus yang paling membahayakan diri itu sebenarnya di jalan, Pak, ya. Di jalan itu kita saat perjalanan. Ya, di perjalanan menuju ke TKP. Oh, iya, kenapa itu, Kendala Pak? pertama itu adalah kemacetan. Kemacetan di Jakarta ini yang nggak bisa kita duga. Kita nggak berbicara di hari Sabtu, Minggu, tapi di hari kerja apa di hari biasa pun itu terus terjadi. Di jam-jam itu pun tetap terjadi. Gak mandang waktu. Itu kendala yang paling pertama. Dan dukanya adalah kita selalu dapat hambatan dan emosi pada saat di jalan. Karena kita tuh dianggap ugal-ugalan. Kita dianggap waktu. Ya, kita dianggap jagoan di jalan gitu. Padahal kita ini target kita adalah 15 menit sampai TKP. Gitu kan. Itu standar operasional di DKI Jakarta. Makanya kita mengupayakan supaya kita lebih cepat. Cuman ada beberapa kendala yang selalu terjadi di semua kejadian di TKP Jakarta. Oke. Dan pengalaman yang paling beresiko itu adalah pada saat kita udah sampai TKP dan kita udah mulai bekerja. Pada saat air belum keluar, kita dapat tekanan dari masyarakat. Kita memakai beberapa selang gitu kan. Harus nyambung dulu ya, Pak. Harus ya? Kita sambung dulu atau kita nunggu suplai dulu. Beberapa kali kejadian masyarakat langsung neken kita, banyak langsung mengintimidasi kita juga. Oh, gitu. Ya kan? Dianggap kita nggak becus bekerja. Padahal mereka yang nggak paham cara kerja kita. Oke. Kalau untuk sukanya nih, Pak, menjadi seorang pemadam kebakaran itu sukanya seperti apa tuh, Pak Omar? Sukanya saya sih sebenarnya menjadi pemadam itu bukan cita-cita dari kecil. Oh, gitu. Saya bukan cita-cita dari kecil, tapi saya memiliki kesukaan itu adalah pemadam itu memiliki jiwa penolong, Pak. Jadi panggilan jiwa. Nah, jadi jiwa penolong. Jadi pada saat saya harus bersosial dengan masyarakat, kenapa harus berbuat lebih banyak? Nah, pada saat saya harus jadi pemadam, inilah salah satu jalannya. Oke. Ya, sekarang saya mau nanya ke Pak Nopri nih. Pak Nopri, kira-kira duka Pak Nopri atau saat menjadi petugas pemadam kebakaran itu seperti apa? Duka. Iya, dukanya. Kalau menurut saya duka saya menjadi petugas pemadam kebakaran. Pertama, duka saya apa tuh? Pas di TKP saya pernah mengalami kayak semacam warga, Pak cepet Pak rumah saya terbakar Pak cepet gitu. Pak tolong Pak bantu saking saya paniknya Pak warga ya. Nah pas kita kan pertama kita datang terus kita membuka kayak macam buka pintu, menyambung selang, terus semacam merangkai, menyuplai. Air juga belum siap, nunggu koordinasi ke Kepala Regu. Nah, sedangkan warga itu maunya buru-buru kayak
kita kan juga semacam kayak ada SOP-nya. Nah, warga itu kan nggak tahu gitu. Taunya keluar air aja. Nah, Terus nah pas kalau duka helm. Nah. Helm kenapa itu, Pak? Saya helm pernah tuh, seru tuh. juga nih, Nah, Bapak Novel nih helmnya nih. Kenapa itu, Pak? kebakaran di Menteng jam 3. Ya. Saya berangkat 4 orang, Pak. Satu regu lah. Satu regu 5. Heeh. Nah, itu di jalan saya tuh pas di TKP, tiba-tiba helm nggak ada. Nah, saya juga kepikirannya apa? Pusing ya. Pusing. Nah, Terus pusingnya sampai pagi saya tuh berdua nyari, nggak ketemu. Alhamdulillah aja ada yang ketemuin. Helm sama masyarakat yang nemuin. oh, masyarakat. Iya. Terus dikasih. Alhamdulillah dikasih ke sektor 7. Oh, ke sektor 7 dulu, Senen, transitnya iya. sektor 7 dulu tuh. Itu masih cekcok tuh. Cekcoknya kenapa itu, Pak? Itu masyarakat sama yang nemuin helm sama yang ke sektor 7 itu adu mulut. Ini helm bukan, ini punya saya. Nah, itu kalau kata Pak Jaya. Pak Jaya. Nah, Nah, dia nemuin, dia sempet adu argumen katanya tuh. kenapa tuh? Sempet adu argumen kalau mau nebus kata buat uang rokok, Pak. Oh, ditebus. Iya, alhamdulillah saya tebus ke. Kita menolong tapi Iya. kita nggak ditolong gitu ya, Iya. bisa begitu ya. Terus kira-kira apa lagi tuh dukanya udah kelar? Alhamdulillah udah, Pak. Oh, kalau sukanya nih, sukanya. Kalau suka jadi, alhamdulillah sih saya suka jadi bagian keluarga besar pemadam. Saya sukanya menolong masyarakat dengan penuh ikhlas tanggung jawab. Luar biasa, Bapak Nopri. Saya sukanya. Oke. Terus saya suka lagi pas semacam kayak ada musibah, saya menyelamatkan orang-orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Luar kayak biasa. rumah warga yang nggak terbakar, apa yang terbakar nggak jadi nggak terbakar. Saya tuh udah seneng banget kayaknya, alhamdulillah. Kayak misi kita berhasil. Berhasil ya, Iya. walaupun kebakaran ada yang di sini kebakaran, Iya. di rumah itu tidak kebakar. Ya. Kita Oke, sangat tidak berhasil banget. memutus perembetan. Nah, tidak memutuskan suatu rumah perembetan ke yang lain. Nah, Oke. dengan satu kru semua pulang dengan selamat semua. Wah, luar biasa. Dari kita berangkat di tengah jalan Sampai sampai pulang lagi. kita alhamdulillah selamat semua dengan Oke, itu sih yang terpenting Iya. buat petugas pemadam, berangkat bersama-sama, pulang juga sama-sama, iya. jangan sampai kurang gitu ya Pak Nopri ya. ya. Nah, Itu saya juga pas sampai rumah. banyak juga ya Wah, tadi katanya iya, Pak. ini. Terus Sampai rumah. Terus Sampai rumah. Ayo pulang. Wih. Saya Anak. iya. anak bilang pulang. Ya, Wah. seneng banget ya. Saya 1 kali 24 jam, Pak. Saya, Nggak Pak, ketemu kerja di pemadam, tiket 1 kali 24 jam. Nah, pulang-pulang. untuk buat kedinasan. Oh, buat kedinasan. Iya, 1 kali 24 jam. Terus Petugas pulang-pulang, tanggung jawab. Nah, pulang-pulang ketemu anak, jadi saya gembira, Pak. gembira. Ya. Jadi wah, mantep tuh sahabat pemadam kebakaran. Nah, terakhir nih saya mau nanya sama Pak Nopri dan Pak Omar, harapannya apa sih? Kita kan seorang PJLP nih. Dan saya sih semoga tahun depan bisa diangkat menjadi P3K atau CPNS. Amin. Harapan saya dan semua semua PJLP DKI Jakarta kita diangkat Amin. seluruhnya. Ya, Oke. itu juga cukup buat saya. Oke. Terima kasih. Untuk dari Pak Omar, Mas, Harapan saya dan doa saya juga ya untuk seluruh DKI Jakarta itu untuk suku dinas pemadam kebakaran itu tidak ada lagi PJLP. oh gitu. Dan di tahun depan mudah-mudahan sudah terangkat menjadi P3K atau CPNS. Amin, Itu harapan yang paling besar. amin. Dan mudah-mudahan ini didengar sama banyak elemen atau semua instansi Amin. bisa bantu. Siap. Jadi gitu harapan dari teman kita berdua ini, PJLP yang berada di kru high pressure atau mobil pompa atau bisa dibilang mobil tempur. Harapan dari mereka adalah untuk kesejahteraan dan pengangkatan jadi P3K gitu ya Pak Omar ya. Bang Abi, Ya, ada siap. satu lagi nih. Apa itu? Ada lagi satu lagi. Ini yang harus selalu harus Apa selalu itu? diinformasi ini sama masyarakat. Apa itu?
DKI Jakarta biar lebih paham bahwa pemadam kebakaran itu melayani dengan gratis. Gratis tuh. Jadi jangan takut atau jangan pokoknya mah jika ada kendala apapun silakan hubungi pemadam kebakaran ya kan di semua wilayah termasuk di sektornya karena kita tidak memungut biaya sepeser pun alias gratis. Banyak mungkin teman-teman di yang lain juga udah tahu bahwa kita udah sering nolong kayak buka lepas cincin. Terus yang nyemplung di got, kunci ATM gitu kan, sarang tawon, ular atau binatang-binatang lain. Banyak hal yang darurat lah seperti itu. Yang tidak bisa ditangani oleh teman-teman masyarakat, ya berarti kita bisa nanganin insya Allah. Itu cara manggil pemadam seperti apa, Pak? Kita ada banyak cara, Pak. Pertama adalah kita bisa telepon langsung ke 113. 112 kali. Iya benar, 112. 113 ini yang punya YouTube nih namanya. Wah, siap. Siap. Jadi kita bisa telepon melalui 113 atau jika memiliki IG tentang IG Humas Jack Fire atau IG Damkar Jakpus atau IG DKI Damkar gitu kan. Dia bisa melalui dari situ. Silakan di-chat dan di titik kenalnya di mana dan siapa pelapornya. Kira-kira kalau misalnya datang ke pos gitu laporan bisa gak sih? Bisa. Oh, lebih bisa lagi. Bisa. Kita langsung lebih terima. Jika nggak ketemu sama petugas, di setiap itu ada security yang akan membantu kita. Oke, jadi kalau misalnya mau hubungi damkar dari via telepon atau langsung ke pos terdekat itu bisa ya Pak Omar ya. Oke, udah cukup ya Pak Omar ya. Cukup. Nah, jadi jangan lupa nanti di subscribe lagi nih channel saya biar tambah seru lagi, kita ulas lagi tuh unit-unit yang paling banyak itu di Sudin Damkar Jakarta Pusat. Nah, kita akhiri aja ya, Pak Omar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Damkar Jaya.